Oke, halo semua, gue Novia dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali bedah buku dan bukunya adalah Anything You Want, 40 Lessons for a New Kind of Entrepreneur yang ditulis oleh Derek Sivers. Anything You Want mungkin bisa diartikan sebagai apapun yang kamu mau, 40 pelajaran untuk jenis baru dari pengusaha atau entrepreneur. Ini adalah part kelima, jadi part keempatnya bisa teman-teman tonton di playlist bedah buku. Emang masih agak ngacak sih karena gue masih ngegabungin antara bedah buku yang satu sama bedah buku kedua. Tapi mungkin next akan gue pisah, jadi oke, nikmati saja. Jadi kita masuk ke halaman 18. Gila ya, part 5 baru halaman 18. Ini membahas tentang the co-op business model. Share whatever you got. Jadi intinya ngomongin tentang model bisnis yang sharing. Berbagi apa aja yang lo punya, yang lo bisa. Kalau kata Derek Sivers, satu-satunya bisnis yang pernah saya lakukan adalah dengan model sharing atau co-op. Jadi kurang lebih seperti ini. 1. Kamu punya sesuatu yang orang-orang mau. Bisa jadi sesuatu tersebut adalah kepemilikan yang kamu punya, terus hal yang telah kamu pelajari, atau mungkin akses kepada sumber daya, ruang, maksudnya punya properti, atau orang-orang. Ini oke sih. Kalau kita melihat fundamental bisnis ya bagus kalau misalkan kita punya bisnis yang emang kita tahu orang lain pasti butuh. Itu penting cuy. Kalau misalkan kita cuma bikin bisnis tapi sebenarnya kita nggak terlalu tahu orang lain butuh atau enggak, ya siapa yang mau beli jasa atau barang yang kita jual. Terus yang kedua, temukan cara untuk membagikan hal tersebut kepada orang-orang yang membutuhkannya. Bukan hanya untuk profit, tapi ya because it's what you do for friends. Tapi itu adalah hal yang kamu akan lakukan jika hal tersebut untuk teman-teman kamu. Dan itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Kalau kata dia sih, pokoknya cari cara untuk membagikan hal tersebut ke orang lain. Dan bukan cuma untuk profit saja, bukan cuma untuk keuntungan saja. Kalau menurut gue, kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena mungkin ya, ini menurut gue, karena berbagi aja tuh udah menjadi sebuah perasaan yang menyenangkan. Bisa memberikan sesuatu yang kita punya pada orang lain yang membutuhkan sendiri, itu adalah hal yang memuaskan hati. Ya syukur-syukur ada yang mau bayar jasa kita sih, emang. Tapi ya pada dasarnya berbagilah. Seperti yang mungkin gue coba lakukan di video YouTube gue ya, kayak gue coba berbagi apa yang gue tangkap, apa yang gue rasakan, apa yang gue baca dari sebuah buku, dan gue bagikan ke teman-teman semua yang telah menonton video ini. Oke, lanjut 3. Jika butuh effort untuk membagikannya, beri harga sedikit yang sesuai dengan effort kamu. Karena dengan memberi harga, itu bisa membuat kamu terus terdorong untuk berbagi. Ini make sense banget sih. Jadi menentukan harga ketika kita merasa, oh usaha gue nih udah butuh ini nih timbal balik uang nih. Kalau misalkan nggak ada timbal balik uang, bisa jadi nggak lanjut. Jadi gue butuh timbal balik tersebut untuk melanjutkan keberlanjutan bisnis ini. Ini oke banget sih. Ini menurut gue bisa diaplikasikan ke banyak hal ya. Karena emang pada dasarnya ya jualan untuk orang yang butuh. Dan apa yang kita jual biasanya apa yang kita kuasai, yang kita ketahui, yang kita bisa lakukan juga. Oke. Ini bagus banget sih. Dan dia ngasih beberapa contoh, cuma gue ambil salah satu contoh aja yang paling singkat ya mungkin. Jadi bisa enak ngejelasinnya juga. CD Baby. Jadi CD Baby itu pada tahun 1997 diawali dengan bagaimana Derek Sivers itu membuka akun layanan kredit card dia
Dan dari layanan kredit card dia, jadi dia tuh bukan jasa, kayak ibaratnya mungkin jasa pakai layanan kartu kredit untuk membeli sesuatu ya. Dan ya udah dari situ akhirnya dia bisa membangun CD Baby, dan setelah 12 tahun itu memberikan dia $20 juta. Simple aja dari layanan jasa penggunaan kartu kredit untuk pembayaran. Gokil sih. Terus kalau kata dia nih, dia lanjut, ini nih contoh-contoh yang gue berikan ini yang termasuk CD Baby tadi, itu emang kayaknya tuh bukan bisnis yang serius ya, kurang lebih kata dia. Karena semuanya itu sebenarnya hanya membagikan sesuatu yang gue telah punya. Ini oke banget sih cuy. Karena kalau misalkan kita fokus pada berbagi apa yang kita tidak punya, itu akan sulit sih. Karena saingan kita adalah orang-orang yang emang udah punya modal, udah punya kemampuan yang bisa dibagikan. Jadi kalau kita butuh waktu lagi untuk mencari tahu, ya mungkin takes time. Mungkin untuk beberapa orang it works, itu akan berjalan, cuma ya akan lebih susah. Terus kalau kata dia, orang-orang tuh banyak bertanya pada Derek Sivers jika Derek Sivers punya berbagai saran untuk jenis bisnis yang perlu dilakukan. Dan Derek Sivers hanya memberikan satu hal yang dia tahu. Kalau kata dia, ya udah mulai aja dengan membagikan apa yang kamu punya. Very nice. Oh my god. Oke, lanjut. Nah, ini nih, gue suka banget nih halaman yang ini nih. Ideas are just a multiplier of execution. Ini mungkin penerjemahan gue agak kurang tepat ya 100%. Tapi kalau yang gue baca ya, ide itu cuma bagian perkalian dari eksekusi. Kalau kata Derek Sivers, dia tuh ngerasa lucu banget nih kalau misalkan ada orang begitu protektif pada ide-ide. Kayak misalkan orang-orang tuh minta dia untuk menandatangani NDA ketika ada ide sederhana yang sudah didengarkan oleh Derek Sivers. Kalau buat Derek Sivers, intinya ide tuh nilainya 0 cuy. Kecuali emang bener dieksekusi. Eksekusi nilainya jutaan. Ini dia ngasih contoh nih. Misalnya, ide yang jelek, -1. Ide yang bagus, 1. Ide brilian, 20. Cuma sebagai perumpamaan angka. Nah, setelahnya di bawahnya tuh dia bilang, tidak ada eksekusi, $1 aja. Jadi mau sebagus apapun idenya, misalkan tadi ide yang brilian nilainya 20, kalau dikali $1 ya $20 aja cuy. Tapi ketika misalnya nih eksekusinya baik, kalau Derek Sivers di sini menulisnya senilai dengan $100.000. Ide yang lemah pun kalau eksekusinya baik itu bisa senilai $100.000. Ini perumpamaan aja sih. Yang mana menurut gue cukup masuk akal karena ide yang mungkin kelihatannya jelek di awal, tapi kan ketika misalkan dieksekusi, setelah dievaluasi, setelah dilihat ini progresnya seperti apa, ya kan secara nggak langsung ide tersebut akan melalui banyak revisi dan banyak pemikiran-pemikiran yang baru dan membuat hal tersebut mungkin jauh lebih baik daripada ide pertamanya. Makanya di sini nih dia kasih lihat nih, tuh kayak ini perumpamaan aja sih. Kalau misalkan eksekusinya bagus ya akan bagus juga cuy nilai dari perkalian antara ide dan eksekusi ini. Dan gue setuju banget sih cuy. Karena sorry banget tapi hampir semua orang bisa ngeluarin ide. Mau ide brilian kayak mau ide jelek semuanya bisa. Tapi untuk bisa eksekusi, untuk bisa konsisten gak semuanya bisa cuy. Ya, easier said than done, selalu lebih mudah untuk ngomong daripada melakukan. Dan kalau kata Derek Sivers, kembali lanjut, untuk membuat suatu bisnis, kamu perlu mengkalikan 2 hal tersebut, ide dan eksekusi.
Makanya dia bilang, gue nggak mau dengerin ide orang-orang, gue cuma mau dengerin eksekusi orang. Baru deh gue tertarik. Ini sebuah pengingat yang sangat baik buat gue sendiri. Karena kadang gue kayak, aduh banyak ide nih, lalalili. Tapi ujung-ujung malah nol cuy eksekusinya. Jadi kadang ya kalau buat gue sendiri, ya udahlah ide simple, tapi gue harus pastiin eksekusinya jalan dan beneran rutin. Seperti contoh misalnya olahraga. Kayak gue mikirnya gini, gue mau rutin push up, kalau bisa ya 100 per hari. Cuma eksekusinya susah cuy. Ini nih agak ngambek ketika gue berusaha untuk 100 push up dan mental gue pun juga kayak, emang lu bisa cuy 100? Ya, tapi setelah gue pikir-pikir ya udah deh jangan langsung 100 push up. Emang target utamanya 100 push up, tapi yang penting adalah gue bisa push up terus setiap hari. Kayak misalkan tanggal 1 Juni gue 100 push up-nya, terus hari kedua gue cuma 20, hari ini 50. Ya emang sih nggak selalu mencapai target utama 100 itu, tapi gue push up setiap hari, ya kan? Dan gue nggak cuma ide doang nih, gue beneran ngakuin. Oke, itu contoh aja. Nah, selanjutnya, formalities play on fear, bravely refuse. Hal-hal yang formal akan memainkan rasa takut. Jadi kalau misalkan udah ngerasa takut, tolak aja. Berani juga nih cuy. Wow, oke. Jadi intinya ya, kalau kata si Bapak Derek Sivers ini, gak usah banyak takut lah untuk berbagai hal-hal legal yang kelihatannya itu menyeramkan di awal. Kalau yang gue tangkap di sini, ya kalau lu misalkan gak ngerti-ngerti banget, ya gak usah dikerjain. Kalau misalkan bingung soal privacy policy atau terms and conditions, ya udah cuy, itu kadang ya hanya bentuk corporate crap kalau kata dia. Dan kayak misalkan ada worst case scenario juga, itu nggak usah terlalu dipikirin lah, karena memang pasti akan selalu ada tantangan dan ujian pada bisnis yang dipunya. Tapi pada dasarnya make it simple, kayak lo harus tahu seluk-beluk dari bisnis lo dan jangan takut sama apapun, termasuk lawsuit, termasuk sales tactic, karena ya namanya orang ya sedikit yang menjual jasa legal gitu, dan mungkin teman-teman menjadi salah satu targetnya. Jangan pernah takut, karena mungkin teman-teman sebenarnya nggak terlalu butuh, cuma mungkin mereka bisa presentasi dengan baik dan membuat teman-teman menjadi ragu dan akhirnya mau menjadi beli. Tapi sebenarnya kalau kata Derek Sivers nih ya, nggak usah cuy, nggak butuh sebenarnya, nggak usah terlalu takut lah. Oke? Tapi kalau menurut gue pribadi nggak ada salahnya sih untuk cari tahu sedikit, dan mungkin ya udah cukup tahu aja gitu loh, nggak mesti dibeli jasanya, jasa legal atau jasa formalities seperti hal yang tadi telah disebutkan. Oke, selanjutnya adalah bab yang menurut gue juga cukup sangat menyenangkan. The strength of many little customers, kekuatan dari banyaknya pelanggan kecil. Banyak entrepreneur kecil berpikir, kalau kita punya Apple, Google, atau pemerintah sebagai klien, kita bakal sukses nih. Kalau kata Derek Sivers, beberapa perusahaan software ini melakukan hal tersebut. Dia mencari teknologi baru, membuat teknologi baru yang mungkin bisa digunakan oleh perusahaan besar. Kayak misalkan Microsoft kan software dan akhirnya bisa digunakan di banyak perusahaan, maupun perusahaan besar, mau perusahaan kecil tuh akhirnya bisa digunakan. Cuma kalau kata Derek Sivers, hal tersebut nih akan memicu berbagai isu. Seperti misalkan satu, kamu harus custom tailor, harus customize, harus benar-benar mengkurasi produk kamu untuk memuaskan beberapa orang tertentu. Gue di sini ngelihat, gue paham sih, karena kalau mau scaling mungkin jadinya agak ribet karena jatuhnya kita begitu personal, approach-nya begitu private. Jadi mungkin kita akan
memuaskan 1-2 klien utama, tapi jatuhnya untuk scaling, untuk memperbesar bisnis, kalau menurut kata-kata Derek Sivers di sini, ya akan sulit. Karena fokus kita ya cuma 2-3 klien kecil kita itu, memuaskan mereka itu. Atau mungkin bukan klien kecil, ya, klien besar sedikit, tapi ya jadinya fokus ke mereka. Terus, those people may change their mind or leave the company. Wah, ini bagus banget nih. Klien-klien tersebut dapat mengubah pikiran mereka dan meninggalkan perusahaan kita. Ini banyak terjadi sih di dunia persilatan. Kayak kita selalu bergantung sama klien tersebut, klien-klien besar tersebut, ternyata kliennya cabut, gitu aja. Baru deh kerasa, aduh berat juga ya. Terus selanjutnya, ini poin ketiga juga bagus. Lo tuh sebenarnya kerja sama siapa sih? Lo tuh beneran kerja sendiri, punya bisnis sendiri, atau klien adalah bos lo? Oh my god. Wow. Ini sebuah teguran banget cuy. Ini pengingat sih, bukan teguran, pengingat banget sih. Terus kalau kata dia, kalau emang kita bisa punya klien besar, secara nggak langsung klien tersebut itu udah memiliki kamu. Kamu adalah budak mereka. Terus ketika kamu mencoba begitu keras, trying so hard untuk memuaskan klien besar kamu tuh sebenarnya kehilangan sentuhan, kehilangan kenyataan tentang apa sih yang sebenarnya dunia mau. Wow, oke banget sih. Jadi kalau kata dia ya udah, makanya daripada ngelakuin hal itu semua, coba bayangin jika kamu bisa mendesain bisnis kamu tanpa adanya klien yang besar. Jadi fokus ke klien-klien kecil aja. Karena kalau kata dia, satu, lo tuh nggak butuh mengubah apa yang lo lakukan hanya untuk memuaskan satu klien. Jadi cuma mayoritas aja cuy. Atau ya mungkin diri lo sendiri. Nanti dari diri lo sendiri syukur-syukur klien lo ngikut. Dua, kalau memang klien tersebut atau klien tersebut memutuskan untuk pergi, ya udah, it's okay. Kita berterima kasih aja kepada mereka. Gak usah khawatir banget karena masih ada klien-klien lain. Oke. Selanjutnya, tunggu. Oh my god. Gue tuh udah baca ya yang ini ya. No, I think no. Kalaupun iya ya udah nggak apa-apa. Kita mengulang kembali. Alasan aja gue. Oke, karena tidak ada klien yang bisa meminta sesuai request mereka, ya lo bos lo sendiri cuy. Jadi lo tidak terdikte orang mereka. Pokoknya bikin klien lo bahagia deh pada umumnya tanpa bikin lo pusing. Karena fokus sama 1, 2, 3 klien. Terus selanjutnya, lo tuh mendengarkan ratusan opini orang. Jadi, udahlah fokus aja sama mayoritas. Biar lo gak pusing, intinya sih gitu ya yang gue tangkap. Dan kalau kata dia, banyak banget tuh bisnis musik, itu sebenarnya bisnis bintang. Jadi kayak banyak orang yang mengharapkan bisa mendapat secercah pundi-pundi daripada bintang tersebut. Dan kalau Derek Sivers sih nggak mau ya katanya. Dia mau fokus sama, ya dia nggak mau fokus sama mega bintang karena alasan-alasan yang tadi udah disebutkan. Ketika kamu membuat sebuah bisnis yang melayani ribuan pelanggan, nggak cuma belasan, lo tuh nggak perlu khawatir kalau misalkan satu pelanggan pergi, cabut, atau request special demands. Karena kalau emang mayoritas pelanggan lo suka sama lo dan satu nggak suka, ya udah, kita udah makasih, tinggal berterima kasih kepada mereka karena sudah membeli barang atau membayar jasa kita, dan no hard feelings, it's just business, it's just life. Oke, terakhir. Gue tuh tadi tiba-tiba mikir karena kok ini ada lipetan ya cuy. Apa gue lupa, ya kan? Ya udahlah ya. Dan yang terakhir ini juga bagus banget nih. Proudly excuse people. Jadi,
masih cukup relevan dari yang sebelumnya. Jadi kalau emang ada orang yang gak cocok, ya udah, say goodbye, thank you to them, ya udah, it's fine, it's just life, you know. Kalau emang kita tidak selalu berhubungan baik pada orang, atau mungkin orang tersebut udah lewat batas kita, ya udahlah, mungkin emang saatnya berpisah. Dia bilang gini, banyak bisnis tuh mencoba untuk memuaskan semua orang dengan menawarkan hampir semua hal. Makanya justru semakin kayak gitu tuh, semakin terpecah konsentrasinya, justru perhatian orang jadi malah susah diraih karena nggak fokus. Makanya kita harus berani untuk tidak mengikutkan semua orang. Dan berbanggalah kalau memang kita melakukan itu. Karena kita memenangkan beberapa hati orang-orang yang sebenarnya kita mau. Ini oke banget sih. Jadi ketika kita punya kepercayaan diri untuk mengetahui bahwa target, bahwa misalkan 1% dari pelanggan kamu tuh sesuai target, ya udah, mereka akan datang kok dengan sendirinya karena kita cocok. Udah sesimpel itu. Meskipun emang mungkin jumlahnya tidak banyak, tapi well, semua senang. Oke, that's it untuk episode kali ini. Gue minta maaf banget cuy kalau misalkan gue ngulang lagi dari materi Anything You Want sebelumnya. I'm really sorry for that. Tapi kayaknya masanya banyak banget tuh lipetan-lipetan, gue jadi bingung cuy. But okay, that's it. I think it's fine. Nanti kita akan lanjut dari halaman 26 ya guys. Oke, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih yang udah nonton sampai titik ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!